Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori intertekstual dan bagaimana penerapannya terhadap suatu karya sastra. Sebelum kita menganalisis teori intertekstual tersebut, saya akan menjelaskan apa itu teori intertekstual. Intertekstual adalah keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir, kemudian adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahir berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Dalam arti proses penciptaan teks selalu dapat dirunut hubungannya dengan teks-teks lain, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak ada teks yang proses penciptaannya sekaligus konsekuensi pembacaannya dapat dilakukan tanpa sama sekali berhubungan dengan teks lain yang dijadikan semacam contoh, teladan, kerangka, atau acuan. Tujuan kegiatan intertekstual itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya yang ditelaah. Nah, pada teori intertekstual ini kita akan menganalisis sebuah film Indonesia yang diangkat dari novel yang berjudul Imperfect. Novel tersebut merupakan karya dari Mera Anastasia dan dijadikan film yang disutradai oleh Ernest Prakasa. Baiklah, saya akan menjelaskan adanya penciutan, penambahan, dan perubahan variasi yang terjadi pada tokoh, alur, dan latar dalam novel Imperfect karya Mera Anastasia ke film Imperfect karya Ernest Prakasa. Yang pertama yaitu penciutan pada tokoh. Adapun penciutan tokoh yang ditemukan dalam film Imperfect dapat ditemui pada beberapa tokoh, diantaranya tokoh Skytera Solana, tokoh Snow Aurora Arasi, tokoh seorang bapak-bapak yang dijumpai di minimarket, tokoh Adi, tokoh supir taksi, tokoh Audrey atlet renang atau free dive. Yang kedua yaitu latar suasana. Latar suasana yang terdapat di dalam novel yaitu sedih, senang, haru, tegang, dan kecewa. Tidak berbeda dengan latar suasana yang terdapat di dalam film. Di dalam film juga terdapat latar suasana berupa suasana sedih, senang, haru, tegang, dan kecewa. Yang ketiga yaitu penambahan. Mengenai penambahan yang terjadi, terdapat beberapa penambahan tokoh dalam film Imperfect. Salah satunya yaitu dalam adegan awal di mana terlihat beberapa tokoh yang merupakan sahabat Debbie, Ibu Rara. Tokoh-tokoh tersebut adalah Nora, Monik, dan Magda, di mana pada awal adegan tokoh-tokoh ini telah dimunculkan dan menjadi tokoh penting sebab kemunculan tokoh-tokoh ini akan selalu dijumpai dalam film. Nah, yang keempat yaitu perubahan variasi. Perubahan variasi pun terjadi pada tokoh utama dalam novel Imperfect ketika difilmkan, di mana dalam novel tokoh utama memperkenalkan dirinya sebagai Mera atau biasa dipanggil Mama. Namun dalam film Imperfect, peneliti menemukan adanya perubahan nama pada tokoh utama tersebut, di mana dalam filmnya nama tokoh utama mengalami perubahan menjadi Rara. Yang terakhir yaitu penciutan pada alur. Tahap penciutan yang dimaksud pada alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita, peristiwa perubahan alur. Alur mencakup tahap pengenalan, tahap pemunculan konflik, tahap konflik memuncak, tahap anti klimaks, dan tahap resolusi berdasarkan analisis data yang ditemukan bahwa adanya perubahan peristiwa yang menciut. Pada proses pengembangan alur, tahap pengenalan dalam novel berbeda dengan tahap pengenalan di film. Baiklah, itulah tadi analisis teori intertekstual pada film Imperfect. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.